Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran fisika kelas 11 semester genap SMAN 13 Pandeglang. Kali ini kita akan membahas tentang fluida dinamis. Sebelumnya kita telah membahas tentang fluida statis, artinya fluida yang berada dalam keadaan diam. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fluida dinamis, artinya fluida yang berada dalam keadaan bergerak. Misalnya air sungai atau air yang mengalir di dalam pipa. Sebelum ke materi, kita tentu harus tahu dulu kompetensi dasar serta apa tujuan pembelajaran fisika kali ini. Setelah nanti di akhir ada tugas yang harus dikerjakan sesuai batas waktu yang sudah ditentukan. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statis dan fluida dinamis serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama menyebutkan ciri-ciri fluida ideal, yang kedua menjelaskan persamaan kontinuitas, dan yang ketiga menerapkan prinsip atau asas Bernoulli dalam permasalahan fisika. Fisika sebagai bagian dari sains ini harus selalu dimulai dengan pertanyaan. Nah, mari kita mulai dengan pertanyaan, mengapa pesawat dapat terbang di udara? Nah, adalah seorang ilmuwan asal Swiss bernama Daniel Bernoulli yang mempelajari konsep fluida dinamis. Prinsip Bernoulli adalah salah satu penyebab mengapa sebuah bongkahan logam bermasa sekitar 400 ton alias pesawat terbang dapat membawa kita terbang di udara selama berjam-jam pada ketinggian rata-rata 10 km. Nah, tapi sebelumnya, untuk mempermudah analisis kita dalam bab ini, kita akan menganggap bahwa fluida itu adalah fluida ideal. Fluida ideal ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama itu adalah alirannya bersifat steady atau tunak. Artinya, kecepatan aliran harus sama di setiap titik yang luas penampangnya sama. Dan yang kedua, fluida ini harus tidak kental atau non-viskos. Kekentalan ini terjadi akibat adanya gaya gesek. Nah, kekentalan itu akan mengakibatkan sulitnya aliran fluida untuk mempertahankan kecepatannya. Oleh karena itu, fluida ideal harus dianggap sebagai tidak kental atau non-viskos. Yang ketiga, tidak termampatkan atau incompressible. Artinya, massa jenisnya harus tetap untuk mempertahankan keadaannya. Dan yang keempat, arah alirannya adalah laminer atau streamline, jadi tidak turbulen. Kita akan memasuki materi tentang prinsip kontinuitas. Dalam fluida ada istilah debit. Debit ini adalah laju aliran fluida per satuan waktu. Debit ini simbolnya huruf Q. Pada saat fluida mengalir dengan aliran yang steady, maka dalam selang waktu yang sama, debit fluida yang masuk ke salah satu ujung pipa harus sama dengan debit fluida yang keluar dari ujung yang lainnya, karena tidak termampatkan massa jenisnya. Jadi kalau digambar ada pipa yang berbeda luas penampangnya. Nah, untuk fluida ideal ini berlaku prinsip kontinuitas, artinya debit yang masuk harus sama dengan debit yang keluar. Secara matematis ini dapat ditulis Q sama dengan V per T. V-nya V besar, itu artinya volume, T-nya waktu. Volume itu karena dia bentuknya tabung kan pipa ini, maka A kali S, luas penampang kali S itu jarak. S per T, jarak dibagi waktu itu kecepatan, maka rumus akhirnya debit itu Q sama dengan A kali V, dengan V-nya V kecepatan. Nah, di awal prinsip kontinuitas, Q1 debit yang masuk sama dengan debit yang keluar, maka persamaannya menjadi A1V1 sama dengan A2V2. Dari persamaan kontinuitas dapat disimpulkan jika luas penampang A-nya besar, maka kecepatan alir fluida V-nya kecil, dan berlaku sebaliknya. Dengan kata lain, hubungan antara luas penampang dan kecepatan alir fluida itu berbanding terbalik. Berikutnya adalah tentang hukum Bernoulli.
Hukum Bernoulli menyatakan jika kecepatan aliran fluida makin besar, maka tekanan fluida akan menurun. Persamaan Bernoulli berhubungan dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik aliran fluida. Persamaan ini berasal dari keseimbangan energi mekanik. Secara matematis ini dapat dituliskan sebagai berikut. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Jadi kalau hukum Bernoulli ini intinya adalah hubungan antara tekanan dan kecepatan. Jadi kalau kecepatannya besar, tekanannya kecil. Kalau kecepatannya kecil, tekanannya besar. Nah, penerapan hukum Bernoulli ada beberapa penerapan. Yang pertama itu adalah gaya angkat pesawat terbang. Jadi menjawab pertanyaan di awal tadi, pesawat terbang dapat naik dan turun salah satunya karena adanya gaya angkat pesawat terbang. Penampang sayap pesawat terbang ini biasanya memiliki tepi belakang yang lebih tajam dan bagian atas yang lebih melengkung dibandingkan bagian bawahnya. Bentuk ini akan memberikan kecepatan aliran udara di bagian atas menjadi lebih cepat dibanding di bagian bawah, sehingga tekanan di bagian atas menjadi lebih kecil dibanding tekanan di bagian bawah. Karena tekanan di bagian bawahnya lebih besar, maka ada gaya yang mendorong ke atas. Itulah yang dinamakan gaya angkat pesawat terbang. Besarnya gaya angkat ini adalah setengah rho VA kuadrat dikurangi VB kuadrat. Jadi VA dan VB itu pokoknya kecepatan yang lebih besar dikurangi kecepatan yang lebih kecil. Penerapan yang kedua adalah penyemprot nyamuk. Kalau yang di rumahnya ada penyemprot nyamuk kayak begini contohnya gambarnya. Jadi semprotan nyamuk ini merupakan alat yang digunakan untuk mengubah aliran fluida menjadi semprotan droplet. Ketika pompa P-nya ditekan, maka aliran udaranya akan mengalir dengan kecepatan yang tinggi melalui mulut pipa semprotan. Karena kecepatannya tinggi, maka tekanannya menjadi rendah dibandingkan dengan tekanan yang berada di dalam cairan obat nyamuk. Karena tekanan yang di bawahnya itu menjadi besar, akhirnya cairan obat nyamuknya akan tertarik ke atas melewati mulut pipa semprotan dan akhirnya keluar. Penerapan yang berikutnya yaitu tabung Venturi. Jadi Venturimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran zat cair yang ada dalam pipa. Saat aliran zat cair dalam pipa masuk ke dalam Venturimeter, tekanan aliran zat cair akan menghasilkan perubahan ketinggian cairan pada kedua tabung vertikal seperti pada gambar ya. Dengan menurunkan persamaan Bernoulli, besarnya kecepatan aliran zat cair dapat dinyatakan dengan, ini hasil akhirnya. Penerapan yang selanjutnya atau yang terakhir ini adalah prinsip Torricelli. Jadi prinsip Torricelli ini digunakan untuk menentukan laju kebocoran zat cair pada suatu tangki dan juga untuk mengukur tempat jatuhnya zat cair. Diukur dari dinding tangki dengan menurunkan persamaan Bernoulli. Nah, ini ada tangki kedalamannya H1, kemudian terjadi kebocoran pada jarak H dari permukaan atau pada jarak H2 dari dasar. Untuk mencari berapa kecepatan aliran yang keluar dari lubang kebocoran tadi, besarnya adalah akar 2GH. Nah, ini yang harus diperhatikan, H-nya adalah jarak antara lubang dengan permukaan, atau bisa juga H itu adalah H1 dikurangi H2. Jadi kedalaman total dikurangi jarak antara kebocoran dengan dasar. Dan untuk mencari X itu adalah tempat jatuhnya zat cair diukur dari dinding tangki. Rumusnya adalah 2 akar H kali H2.
Sekian penjelasan tentang fluida dinamis. Tugas 1 untuk pertemuan kali ini adalah silakan lakukan percobaan sederhana dengan cara memegang 2 helai kertas. Kemudian Anda tiup di antara kedua kertas tersebut apa yang akan terjadi, kemana arah gerak kedua kertas, dan jelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Tugasnya silahkan dikerjakan di buku tulis berupa berbentuk laporan ya, dan dikumpulkan lewat japri ke WA Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.